Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Baik, mari kita lanjutkan penyelesaian soal. Kita akan masuk ke bagian 3, di mana bagian 3 ini bagian akhir. Kita akan melihat bagaimana buku besar, kemudian penyajian neraca dan laba ruginya. Baiklah, kita akan mulai buku besar. Nah, buku besar yang akan kita buat sesuai dengan transaksi jurnal yang ada, baik jurnal umum maupun jurnal penyesuaian. Yang pertama adalah buku besar kas kecil rupiah. Sebagaimana kita ketahui bahwa di jurnal buku besar kas kecil ini mulai terjadi transaksinya di tanggal 2 Januari, di mana pembentukan kas kecil sebesar 5 juta. Kemudian kas kecil juga di jurnal itu terjadi pertama di tanggal 2 ya, tanggal 2 ini pembentukan kas kecil ya 5 juta, sehingga sesuai dengan jurnal kas kecilnya di sini di debit, maka di buku besarnya pun di debit postingnya. Kemudian tanggal 7 dia dikredit atas pembelian keperluan rumah tangga kantor berupa pembelian gula, kopi, dan lainnya sebesar 1855. Kita lihat di jurnal tanggal 7. Ini jurnal tanggal 7. Nah, ini ya. Jurnal tanggal 7 itu adalah nih 1855, maka diposting di buku besar kas kecil juga 1855 di kredit. Kemudian dia ada terkoreksi tanggal 15 atas pembelian biaya kantor berupa bensin dan lain-lain tanggal 15. Tanggal 15 ya. Nih. 2.615.000 atas pembelian bensin dan iuran lingkungan di kredit kas kecilnya, sehingga buku besarnya pun di kredit. Nah, saldo akhir dari kas kecil adalah 530. Nah, angka ini nanti akan muncul di neraca. Kas kecil rupiah sebesar 530. Ini adalah neracanya, jadi PT ABC laporan posisi keuangan atau neraca 31 Januari 2020. Kas kecilnya, oke. Sekarang buku besar Bank BCA. Bank BCA pertama kali tanggal 1, di mana terjadi setoran modal para pemegang saham. Lihat di jurnal tanggal 1 ya. Ini Bank BCA 2 miliar atas setoran modal Tuan A, Tuan B, Tuan C. Sehingga di buku besar dia debit juga 2 juta sebagaimana di jurnal. Kemudian pada tanggal 1 ada jurnal juga, yaitu berupa biaya legalitas perusahaan. Membayar biaya legalitas sebesar 55.500.000, maka posting ke buku besarnya pun kredit sebesar 55.500.000. Kemudian jurnal berikutnya atas Bank BCA adalah di tanggal 2 atas sewa kantor 180 juta untuk 3 tahun. Kemudian membeli perabotan dan peralatan kantor. Kemudian beli mobil direksi, uang mukanya ya. Kemudian beli motor kantor, uang mukanya. Kemudian ada pembelian ATK buat kantor sebesar 3575, dan untuk kas kecil tadi pembukaan kas kecil 5 juta. Kemudian di tanggal 3 akun Bank BCA ada transaksi atas pembelian 100 unit barang A di tanggal 3. Nah, Bank BCA dikredit 875
Maka di posting kredit juga 87.500. Kemudian tanggal 4 ada jurnal atas penjualan 15 unit. Bank BCA terima uang. Rekening Bank BCA kita terima uang 45 juta. Kita lihat jurnalnya tanggal 4. Nih. Penjualan 15 unit barang A di mana 50% DP masuk ke rekening perusahaan 45 juta. Maka postingnya pun sesuai dengan di jurnal di debit sebesar 45 juta. Kemudian tanggal 5 ada transaksi penjualan lagi sebanyak 55 unit. Nilainya 165 juta. Kemudian tanggal 6 pembelian 100 unit. Nah, otomatis pembelian berarti pembayaran ya. Sebelah kredit dia. Kemudian ada penjualan, terima uang lagi 150 juta. Dan tanggal 7 itu penjualan juga 150 juta. Tanggal 16 itu pembelian barang di mana harganya sudah naik 88.750. Kita lihat jurnalnya di tanggal 16 nih. Pembelian barang, beli barang dagangan A 100 unit dengan harga per unit 3.550. Dibayar 25%-nya 88.750. De kredit di posting ke ledger Bank BCA-nya pun kredit 88.750. Kemudian di tanggal 16 juga ada penjualan atas 50 unit dengan nilai 150 juta. Jurnalnya 150 juta. Ya. Penjualan 50 unit barang A 150 juta. Kemudian tanggal 18 pembayaran iklan 17.500.000 dan di tanggal 18 ada pembelian dan penjualan. Pembelian otomatis kita kredit, penjualan kita terima uang ya, BCA-nya, pembelian keluar uang. Tanggal 20 demikian juga ada penjualan 50 unit barang berarti terima uang di debit. Kemudian tanggal 22 ada pembelian 100 unit, kita bayar, kemudian penjualan kita dapat uang. Tanggal 26 bayar telepon kantor dan pulsa HP direksi. Tanggal 26 kita lihat jurnalnya 26 nih. Bayar telepon kantor dan pulsa HP direksi. Telepon kantor 3125, pulsa direksi 3 juta, Bank BCA keluar 6125. Kemudian tanggal 26 ada pembelian dan penjualan. Pembelian berarti kita keluar uang karena harus bayar. Penjualan kita terima uang. Tanggal 28 ada penjualan dan tanggal 30 pembayaran gaji. Kita lihat jurnalnya tanggal 30. Nih. Bayar gaji, kemudian ada perhitungan PPh 21, sementara yang dibayarkan adalah sebesarnya. Karena pajak 21 dibayar tanggal 10 bulan Februari. Ya, jadi masih muncul di hutang. Nanti pada tanggal 10 Februari ada jurnal pembayaran atas PPh 21. Nah, saldo Bank BCA 1906 ini akan disajikan di neraca Bank BCA 1906800, sehingga kas dan setara kas, karena nanti yang akan disajikan adalah kas dan setara kasnya 1907.330.000. Oke, itu adalah buku besar kas kecil dan Bank BCA. Kemudian kita lihat buku besar berikutnya adalah atas piutang usaha. Piutang usaha transaksinya terjadi tanggal 4, yaitu penjualan. Kemudian tanggal 5 penjualan juga. Ya. Semua transaksi penjualan yang penjualannya berupa piutang. Lari ke sini. Kita lihat jurnal tanggal 4. Tanggal 4 ini ya, piutang usaha atas penjualan 15 unit barang. Di jurnalnya di debit, maka posting ke ledger piutang usahanya pun di sebelah
debit 45 juta. Demikian selanjutnya tanggal 5 ya, tanggal 6, tanggal 7, tanggal 16 penjualan 18, 20, 22, 26, 28. Sehingga saldo dia adalah 1410 akan tersaji di neraca. Di neraca piutang usaha 1410. Buku besar berikutnya adalah persediaan. Persediaan mulai ada jurnal di tanggal 3 atas pembelian 100 unit barang. Total nilai barangnya 100 kali 3,5 juta, 350 juta. Kemudian ada penjualan 52 juta tanggal 4, tanggal 5 penjualan juga, tanggal 6 pembelian dan penjualan. Pembelian, ini penjualan, HPP-nya. Dan mutasi ini nanti akan sesuai dengan di kartu stok ya. Karena kartu stoknya kita menggunakan FIFO dan perpetual kartu stok. Nah, ya. Beli masuk, jual keluar, kemudian jual lagi, keluar lagi, kemudian beli masuk. Nah, ini ada masuk ke buku besar persediaan. Demikian seterusnya sesuai dengan transaksi yang ada, posting satu-satu sesuai dengan yang dilakukan di jurnal. Kalau dia di debit masuk debit, kalau di kredit masuk kredit. Sehingga total saldo akhir di Januari untuk persediaan adalah 461.500. Dan ingat angka ini harus sama dengan angka kartu stok tadi ya. Nih, 461. Nah, ini nanti akan tersaji di neraca karena ini aset persediaan 461.500.000. Kemudian selanjutnya uang muka, sewa di muka. Nah, sewa di muka yaitu di tanggal 2 pembayaran atas perjanjian sewa 3 tahun 180 juta. Kemudian sewa di muka ini nanti akan dibuat di jurnal penyesuaian atas pembebanan sewa di muka. Di mana jurnal penyesuaiannya ada seperti ini. 5 juta. 5 juta ini didapat dari 180 juta ini untuk 3 tahun, maka per tahunnya adalah 60 juta, per bulannya 5 juta. Sehingga jurnal penyesuaiannya adalah biaya sewa kantor 5 juta dan sewa di muka atas kantor 5 juta. Sehingga buku besarnya saldo akhirnya 175 juta tersaji di neraca 175 juta. Sehingga jumlah aset lancar itu adalah 3953.830. Kas setara kas tambah piutang tambah persediaan tambah uang muka. Baik, buku besar berikutnya adalah atas nilai perolehan kendaraan, di mana transaksinya terjadi di tanggal 2. Tanggal 2 jurnalnya ini pembelian peralatan kantor dan perabotan kantor, kemudian pembelian kendaraan. Ya, kendaraan sebesar 650 juta. Kemudian motor 231 juta. Ingat, kita harus membuat daftar aktiva tetap seperti ini ya. Atas kendaraan total nilai perolehan berapa, useful life-nya berapa, sehingga kita akan mendapatkan data untuk penyusutan per tahun dan per bulan untuk masing-masing kendaraan. Dan kita mendapatkan juga data akumulasi penyusutannya dan data nilai buku. Dan nilai buku ini nanti untuk kontrol kita di neraca, karena ini yang akan tersaji bersih di neraca. Nah, ini semua nanti masuk ke dalam buku besarnya kendaraan, nilai perolehan sebesar ini, peralatan kantor 215 juta, perabotan kantor 315 juta. Sehingga total
nilai perolehan aktiva tetap adalah 1422 miliar. Ini akan tersaji di neraca ini. Aktiva tetap berwujud, nilai perolehan 1422. Nah, sekarang akumulasi penyusutannya bagaimana? Nah, sesuai dengan jurnal akumulasi penyusutan itu ada di jurnal penyesuaian, di mana perhitungan ini sesuai dengan daftar aktiva yang kita tadi buat. Untuk memudahkan kita membuat jurnal ya, kita membuat daftar aktiva tetap. Jadi, penyusutan per bulan untuk mobil direksi adalah 68208 sehingga jurnal penyusutan kendaraan. Oh, ini per bulan 11 untuk total kendaraan disatukan ya, mobil dengan motor. Ini satu kelompok, jadi disatukan di jurnal penyesuaiannya 11703125. Penyusutan peralatan kantor 4475, kita lihat di daftar aktiva tetapnya. Peralatan, nah ini per bulan, biaya penyusutan per bulan sebesar ini. Kemudian buku besar berikutnya, akumulasi penyusutan adanya di bawah karena dia di jurnal penyesuaian. Biaya penyusutan, akumulasi penyusutan. Ini buku besar ya. Oke. Masing-masing kelompok aktiva tetap, dan di sini kita dapat total akumulasi penyusutan 22.744.792. Ini akan tersaji di neraca ini. Sehingga nilai buku aktiva tetap terwujudnya menjadi 1399255.208. Nah, total aset menjadi total aset lancar ditambah aset nilai buku aktiva tetap berwujud 5353208. Oke, untuk selanjutnya adalah ledger hutang usaha, buku besar hutang usaha. Buku besar hutang usaha mulai ada jurnalnya di tanggal 3 atas pembelian 100 unit barang. Kita lihat jurnalnya kembali tanggal 3. Nih, pembelian 100 unit barang di mana kita ada pengakuan hutang karena ini dibayar hanya 25%, sisanya 2 bulan. 262.500.000 sehingga diposting ke buku besar hutang usaha pun dikredit ya, sesuai dengan di jurnal dikredit, maka diposting ke ledgernya pun di sebelah kredit. Transaksi berikutnya atas hutang usaha di tanggal 6, pembelian 100 unit, tanggal 16 pembelian barang 100 unit dengan harga yang baru di tanggal 16 ya, makanya harganya di sini hutangnya udah mulai meningkat, sehingga total setelah tanggal 26 terakhir transaksi atas hutang usaha, saldo hutang usaha per akhir Januari 1590 ini akan tersaji di neraca 1590 juta, 1.590.000.000. Kemudian buku besar berikutnya adalah atas hutang pajak PPh 21. Itu di tanggal 30 pengakuannya sebesar 2031, ini akan tersaji di neraca sebagai hutang pajak sehingga total hutang lancar adalah 1.592.031.250. Kemudian hutang jangka panjang atas leasing mobil dan motor 767, di mana buku besarnya hutang leasing yaitu di tanggal 2, pembelian mobil direksi dan pembelian 5 motor untuk karyawan. Total saldonya 767 juta, di neraca 767 juta. Kemudian
Pos berikutnya adalah pos modal. Dimulai dengan modal di store. Modal di store buku besarnya di tanggal 1 ada transaksinya. Ketika penyetoran modal di store atas para pemegang saham, Tuan A, Tuan B, dan Tuan C total 2 miliar. Ini akan tersaji di neraca sebesar 2 miliar dan ingat ini dasarnya bisa dilihat juga di akte perusahaan. Kemudian penyajian laba rugi ditahan. Laba rugi ditahan adalah laba rugi yang belum dibagikan dari periode-periode sebelumnya. Kemudian ini kalau ada dividen yang dibagikan. Dan laba periode berjalan. Laba periode berjalan ini didapat dari laba rugi ini. Laba rugi angka ini ya nanti akan tersaji di neraca di pos laba rugi berjalan. Sehingga total modal sendiri menjadi 299405398. Nah, total hutang dan modal itu adalah 5353085 Lihat balance. Neracanya balance. Baik. Buku besar berikutnya. Buku besar berikutnya adalah penjualan barang A, di mana jurnalnya dimulai tanggal 4, penjualan atas 15 unit barang 90 juta, kemudian tanggal 5 penjualan atas 55 unit barang A 330 juta. Kita lihat jurnalnya tanggal 4. Nah, penjualan barang A 90 juta kita posting di buku besar. Penjualan barang A nya pun 90 juta. Kemudian di tanggal 5 penjualan barang A sebesar 330 juta. Ya. Demikian seterusnya tanggal 6 ya, sesuai dengan di jurnal, posting semuanya. Setiap transaksinya satu-satu sesuai dengan kondisi di jurnal. Ketika di jurnal di-create, simpan di-create, jurnal di-debit, maka simpan di-debit semuanya. Sehingga total saldo penjualan buku besar penjualan barang A di akhir Januari 2820 juta. Ini akan tersaji di laba rugi. Nah, penjualan ya. PT ABC laporan laba rugi untuk periode. Ingat, kalau laba rugi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2020. Jadi ini ada akumulasi transaksi selama bulan Januari. Sedangkan neraca ingat pada tanggal tertentu yaitu 31 Januari. Ini saldo akhirnya ya. Ini adalah saldo akhir akun-akun neraca, sedangkan laba rugi adalah ini akumulasi dari performance perusahaan. Penjualannya berapa selama Januari ya, sesuai dengan ledgernya. Kemudian untuk penyajian harga pokok penjualan pakai metode periodik dengan saldo awal 0 ya. Saldo awal persen 0. Kemudian ada pembelian sebesar ini sesuai dengan di kartu stok pembelian nih ya. Kemudian di sini ada berarti saldo awal ditambah pembelian adalah persediaan yang siap dijual dikurangkan dengan persediaan akhir, maka dapatlah harga pokok penjualan. Nah, penjualan dikurangi harga pokok penjualan, maka dapatlah laba rugi kotor atau gross profit. Gross profitnya 1161.500.000. Kemudian ada biaya penjualan atas biaya iklan ya. Ledgernya biaya penjualan ini harga pokok. Nah, biaya iklan ya di tanggal 18 ada jurnal atas biaya iklan. Ini dia ya, sebesar 17.500.000. Ini posting ke buku besarnya di debit, dan saldo ini tersaji di laba rugi sebagai biaya penjualan. Kemudian biaya umum dan administrasi. Sesuai dengan catatan yang kita buat, biaya umum dan administrasi dimulai dari biaya karyawan. Nah, kita lihat buku besar biaya karyawan ya, yaitu atas biaya gaji
ya. Biaya gaji sebesar 50.500.000. Maka buku besarnya menunjukkan ini, dan ini akan kita sajikan di laba rugi 50.500.000 ya. Kemudian biaya kantor. Biaya kantor terdiri dari biaya rumah tangga kantor, biaya ATK, biaya iuran lingkungan, biaya sewa kantor ya. Ledgernya atau buku besarnya biaya rumah tangga pada tanggal 7 ada transaksi atas pembelian gula, kopi, dan lain-lain di debit. Kemudian pembelian ATK di tanggal 2 ya, 3575. Kemudian biaya iuran lingkungan kantor 500.000 di tanggal 15, dan biaya sewa kantor di tanggal 31 Januari 2020 ya, melalui jurnal penyesuaian. Di sini di jurnal penyesuaian atas pembebanan biaya sewa kantor ya, biaya sewa kantor ya, yang didapat di sini ya. Oke, jadi ini akan tersaji di laba rugi. Ini saya sajikan satu-satu di sebelah sini untuk memperlihatkan bahwa biaya kantor terdiri dari ini. Nanti penyajian yang rapihnya adalah biaya kantor sendiri ya, total ini biaya karyawan sendiri. Kemudian ada biaya komunikasi. Nah, biaya komunikasi sebesar ini terdiri dari biaya telepon kantor dan telepon pulsa direksi. Nah, rincian ini nanti akan tersaji di catatan atas laporan keuangan bagian laporan laba rugi ya. Di laporan laba ruginya sendiri nanti hanya akan biaya komunikasi manajernya. Kemudian ada biaya transportasi atas pembelian bensin. Buku besarnya ini buku besar biaya bensin ya, yaitu transaksi di tanggal 15. Pembayaran biaya kantor atas pembelian bensin nih ya. Bensin sebesar 2115. Kemudian ini ada biaya iuran lingkungan. Nah, ini semua akan tersaji di laba rugi biaya bensin. Kemudian ada biaya pajak. Biaya pajak atas biaya pajak PPh 21, di mana pengakuan atas pembayaran gaji, direksi, komisaris, dan seluruh karyawan. Kemudian hitung PPh 21-nya. Ledgernya adalah ini. Biaya pajak PPh 21 di tanggal 30 atas pembayaran gaji debit 2031, tersaji di laba rugi 2031. Kemudian ada biaya tenaga ahli, yaitu biaya notaris 55 juta di tanggal 1 ya, jurnalnya. Kemudian ada biaya penyusutan untuk masing-masing aktivitas tetap berwujud yang dimiliki perusahaan pada saat tersebut, yaitu kendaraan, peralatan kantor, dan perabotan kantor. Yang ini angkanya ada di jurnal penyesuaian ya. Yang angka untuk pengontrolan perhitungan angkanya di daftar aktiva tetap. Baik, itu adalah ledger dan penyajian laba rugi, sehingga total biaya operasional adalah sebesar 167.446.042, di mana itu adalah penjumlahan dari biaya penjualan dan biaya umum administrasi, sehingga laba kotor dikurang biaya operasional itu adalah laba rugi operasional sebesar 99405.398. Angka ini disajikan di neraca di laba rugi periode berjalan, sehingga balance neracanya. Baik, saya kira itu
untuk bagian ketiga dari part 8, yaitu penyelesaian soal. Mudah-mudahan hasil kerja adik-adik mahasiswa yang mengikuti tutorial ini, kemudian adik-adik SMK akuntansi dan semua viewer yang lainnya juga hasilnya sama, neracanya balance, laba ruginya juga sesuai semuanya. Dan kalaupun ternyata masih ada selisih di neraca tidak balance, jangan lupa nanti ikuti live-nya di tanggal 9 September ya. Dari awal sampai akhir akan saya sajikan semua, sehingga dari hasil kerja adik-adik mahasiswa dan adik-adik SMK akuntansi dan viewer yang lainnya bisa dicocokkan dengan apa yang sudah saya kerjakan. Kalaupun ada kesalahan, nanti bisa diperbaiki. Makanya sebaiknya dilakukan penyelesaian soal ini di laptop, di file Excel-nya ya. Baik, saya kira selesai sudah untuk pembelajaran akuntansi dari awal sampai akhir, sampai dengan penyusunan neraca dan laba rugi. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan viewer semua, adik-adik mahasiswa, betul-betul mengerti pembelajarannya, dan nanti ketika ujian akhir semester pembuatan worksheet itu tidak jauh beda dengan seperti penyelesaian soal ini ya. Kembali terima kasih atas segala perhatiannya, semoga bermanfaat, dan jangan lupa ilmu itu harus dilatih terus, dilihat terus agar tidak lupa. Dan keep spirit ya, salam kesehatan, semoga sehat selalu, ingat prokes, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.